Bayangkan sebuah pernikahan kerajaan yang berubah menjadi medan perang berdarah, meninggalkan luka dalam dan dendam yang bertahan selama berabad-abad. Inilah yang terjadi dalam Perang Bubat, sebuah peristiwa kontroversial yang mengguncang hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Apa yang sebenarnya terjadi di balik perang ini? Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Pada masa itu, Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dengan pengaruh yang luas di seluruh Nusantara. Di sisi lain, Kerajaan Sunda yang berpusat di wilayah Jawa Barat juga merupakan kerajaan yang kuat dan berpengaruh. Hubungan antara kedua kerajaan awalnya damai dan saling menghormati. Namun, semuanya berubah pada tahun 1357 ketika Raja Hayam Wuruk berniat menikahi putri Raja Sunda, Dyah Pitaloka. Raja Sunda beserta rombongannya, termasuk Dyah Pitaloka, berangkat ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan. Mereka tiba di Bubat, sebuah tempat yang kini dikenal sebagai wilayah Mojokerto, Jawa Timur, dengan harapan pernikahan ini akan mempererat hubungan kedua kerajaan. Disinilah letak masalahnya. Patih Gajah Mada melihat pernikahan ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan superioritas Majapahit atas Sunda. Menurut kronik sejarah dan sastra seperti Pararaton dan Kidung Sunda, Gajah Mada menginginkan agar Dyah Pitaloka datang bukan sebagai mempelai raja, tetapi sebagai tanda takluknya kerajaan Sunda kepada Majapahit. Hal ini menimbulkan kemarahan besar dari pihak Sunda yang merasa terhina dengan permintaan tersebut. Pertempuran pun terjadi di Bubat. Pasukan Sunda yang dipimpin oleh Raja Sunda berusaha mempertahankan kehormatan mereka. Namun, pasukan Majapahit yang lebih kuat dan terlatih berhasil mengalahkan mereka. Raja Sunda beserta para pengawal dan pasukannya tewas dalam pertempuran tersebut. Dyah Pitaloka merasa terhina dan berduka atas kematian ayahnya, memilih untuk bunuh diri sebagai bentuk protes terhadap penghinaan yang diterima. Perang Bubat menjadi simbol konflik kekuasaan dan kehormatan dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam dalam hubungan antara Majapahit dan Sunda, tetapi juga mempengaruhi narasi budaya dan sastra Indonesia. Dalam karya sastra seperti Pararaton dan Kidung Sunda, peristiwa ini digambarkan dengan nuansa drama, kesedihan, dan heroisme. Dalam Kidung Sunda, misalnya, kesetiaan dan keberanian para prajurit Sunda serta kesedihan mendalam yang dirasakan oleh Dyah Pitaloka diceritakan dengan sangat detail. Sementara itu, dalam Pararaton, yang merupakan catatan sejarah dari sudut pandang Majapahit, menggambarkan peristiwa ini dengan lebih netral namun tetap menyoroti dampak negatif yang dihasilkan. Para sejarawan juga banyak membahas peristiwa ini karena melibatkan dua kerajaan besar di Nusantara. Perang Bubat menunjukkan dinamika politik yang kompleks dan intrik kekuasaan pada masa itu. Beberapa sejarawan, seperti Raden Mas Said, menyebut peristiwa ini sebagai cerminan ambisi Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah satu kekuasaan. Namun, pendekatan kerasnya justru menimbulkan perpecahan dan konflik. Dampak dari Perang Bubat sangat luas. Secara politik, peristiwa ini mengakhiri hubungan baik antara Majapahit dan Sunda. Kerajaan Sunda merasa dikhianati dan direndahkan, yang berujung pada ketegangan yang berkepanjangan. Secara budaya, peristiwa ini juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam masyarakat Jawa dan Sunda, di mana Dyah Pitaloka menjadi simbol kesetiaan dan keberanian yang diabadikan dalam berbagai karya sastra dan seni. Perang Bubat adalah contoh tragis dari ambisi politik yang berujung pada kehancuran dan perpecahan. Kisah ini tidak hanya menggambarkan dinamika kekuasaan pada masa lalu, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya diplomasi dan saling menghormati dalam hubungan antar bangsa. Menurut Anda, apakah ambisi Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara dapat dibenarkan meskipun dengan cara yang keras? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.